Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josie Harlin dengan NPM 0371181126. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik pertama dari mata kuliah Inovasi Pendidikan tentang perubahan sosial. Menurut Selo Somarjan, perubahan sosial adalah perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Jadi, perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindari dari kehidupan bermasyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial, berbudi dan selalu merasa tidak puas. Perubahan dalam bermasyarakat akan terus terjadi. Meski demikian, kadang ditemukan pula masyarakat statis yang perubahan di lingkungannya berjalan lebih lambat. Kemudian terdapat ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama adalah berkelanjutan. Maksudnya, masyarakat dimanapun akan mengalami perubahan, bisa secara cepat, bisa juga secara lambat. Perubahan sosial sudah pasti terjadi pada masyarakat dan akan terus berkembang. Ciri perubahan sosial yang kedua adalah imitatif, atau bisa juga disebut perubahan dalam masyarakat berlangsung dengan mengikuti masyarakat yang lain. Hal ini lantaran setiap kelompok dalam masyarakat saling memiliki pengaruh. Ciri perubahan sosial yang ketiga adalah hubungan kausalitas atau timbal balik. Perubahan sosial tidak terbatas pada bidang material atau imaterial saja, akan tetapi perubahan sosial itu dapat terjadi pada keduanya. Hal ini disebabkan karena antara aspek material dan imaterial memiliki satu hubungan kausalitas atau timbal balik. Selanjutnya, disorganisasi sementara. Sebuah keadaan yang kacau, hal ini merupakan akibat dari adaptasi bagian-bagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Ciri selanjutnya, perubahan sosial terjadi di mana-mana. Bisa dimulai dari masyarakat desa hingga kota. Perubahan sosial juga dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial juga seringkali memunculkan kontroversi. Ciri yang terakhir adalah penggolongan watak atau tipologis. Perubahan sosial dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, antara lain proses sosial, perubahan struktur kelompok, dan segmentasi. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor terjadinya perubahan sosial dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi penemuan baru, konflik sosial, pemberontakan, dan dinamika penduduk. Penemuan baru dapat terjadi akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu hal. Konflik sosial menyebabkan perubahan sosial karena yang terlibat di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri. Pemberontakan atau revolusi adalah usaha menentang dan mengganti sistem atau tatanan yang telah lama berjalan. Dinamika penduduk adalah berubahnya kondisi penduduk, dan perubahan kondisi ini dapat menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Selanjutnya, faktor eksternal, terdapat bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam dan di luar kehendak manusia. Beberapa contoh bencana alam yang dapat menyebabkan perubahan sosial adalah banjir, erupsi gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Peperangan juga dapat menyebabkan perubahan sosial karena dapat mengakibatkan hilangnya harta benda dan tempat tinggal. Adanya pengaruh dari budaya lain atau budaya luar dapat menyebabkan perubahan pada kehidupan masyarakat. Selanjutnya, terdapat teori perubahan sosial. Teori yang pertama adalah teori siklus. Teori siklus beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi pada rakyat tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membuat pola yang berulang. Teori linear atau teori perkembangan menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di rakyat berujung atau menuju satu titik yang sama. Teori ini juga merangkum proses evolusi juga revolusi.
Teori gerakan sosial meyakini bahwa suatu perubahan yang terjadi akan selalu melalui jalan yang berliku dan membutuhkan proses yang panjang. Teori modernisasi mengungkapkan bahwa perubahan yang terjadi di suatu negara berkembang akan mencontoh negara industri atau negara yang lebih maju. Nah, yang terakhir ada bentuk perubahan sosial. Sesuai dengan nama perubahan sosial dibagi dua menjadi evolusi atau perubahan lambat dan perubahan cepat atau revolusi. Bentuk perubahan sosial sesuai skalanya bisa dibagi sebagai perubahan besar serta perubahan mungil. Perubahan besar memberikan akibat yang dirasakan oleh warga, contohnya perkembangan teknologi. Sementara itu, perubahan mungil tak berpengaruh secara eksklusif ke warga dalam skala. Bentuk perubahan sosial berdasarkan niat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Bentuk perubahan sosial sesuai sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural mempunyai dasar buat mendorong adanya reorganisasi suatu warga. Perubahan proses ialah perubahan menjadi penyempurnaan sekaligus